Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Putra Pratama dengan NIM 2001-198 kelas BDP 3E. Pertama-tama yang saya hormati Pak Rahmandian selaku dosen mata pengampu bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang pengaruh dosis pupuk organik cair VOC rebung bambu dan pupuk NPK terhadap pertumbuhan bibit tanaman kelapa sawit di pembibitan utama. Yang pertama adalah latar belakang. Tanaman kelapa sawit merupakan salah satu tanaman komoditas utama di sektor perkebunan dan memiliki peran penting dalam industri minyak kelapa sawit, yang mana untuk mencapai hasil yang optimal, kemudian pupuk yang tepat dan efisien sangat diperlukan, terutama pada tahap pembibitan utama. Pupuk organik cair merupakan pupuk yang populer dalam pertanian modern sekarang karena dapat meningkatkan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman. Rebung bambu merupakan bahan baku yang potensial untuk dijadikan pupuk organik cair. Kandungannya yang tinggi yang dapat merangsang pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan dijadikan VOC sangat besar. Dengan begitu menghasilkan tanaman kelapa sawit unggul yang bisa mencapai produktivitas yang tinggi ketika ditanam di lapangan. Yang kedua ada urgensi penelitian. Yang pertama, kualitas bibit baik. Yang kedua ada ketersediaan pupuk organik. Yang ketiga ada efektivitas pupuk organik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis pupuk organik cair rebung bambu yang terbaik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Yang kedua ada untuk mengetahui dosis pupuk NPK yang terbaik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Yang ketiga ada target penelitian. Yang pertama, diketahui dosis pupuk organik cair rebung bambu dan pupuk NPK yang terbaik terhadap pertumbuhan bibit kelapa sawit di pembibitan utama. Yang kedua adalah diketahui interaksi antara pupuk organik cair rebung bambu dan pupuk NPK di pembibitan utama. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan bermanfaat bagi masyarakat umum yang apabila pihak-pihak kita petani kelapa sawit dalam penggunaan pupuk organik cair rebung bambu dan pupuk NPK. Tinjauan pustaka yang pertama adalah pupuk organik cair yang berasal dari rebung bambu mengandung nutrisi penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur alam mikro lainnya. Beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian VOC rebung bambu pada bibit tanaman kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif dan produktivitas tanaman. Kandungan unsur hara organik dalam VOC juga membantu meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Kemudian risiko VOC rebung bambu pada bibit kelapa sawit menghasilkan peningkatan tinggi bibit, merangsang pertumbuhan akar, diameter batang, dan jumlah daun. Yang kedua ada pupuk NPK atau pupuk anorganik yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dalam proporsi tertentu. Pemberian pupuk NPK pada bibit tanaman kelapa sawit dapat meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Kemudian pupuk NPK pada bibit tanaman kelapa sawit meningkatkan tinggi bibit, diameter batang, dan jumlah daun. Dosis pupuk NPK yang dianjurkan dapat meningkatkan kualitas tanaman, dapat tumbuh subur dan sehat, tetapi tergantung pada kebutuhan tanaman dan kondisi tanah. Berikut adalah metode penelitian. Yang pertama, penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Labenda, Kecamatan Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian ini direncanakan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2024. Rancangan percobaan yang digunakan penelitian ini adalah rancangan acak kelompok dengan dua faktor. Yang pertama, VOC rebung bambu dengan P0 atau perlakuan kontrol P1 30 ml, P2 60 ml, P3 90 ml. Yang kedua adalah faktor kedua NPK yang darah, yang 1 37,5 gram, yang kedua M2 20 gram per polybag, M3 75 gram per polybag. Bahan yang pertama adalah bibit kelapa sawit PPK semalihan yang berumur 3 bulan. Terus selanjutnya tanah topsoil, rebung bambu, air cucian beras, gula merah, dan air kelapa dan air 4. Alatnya ada campur, meteran, ayakan, polybag, parang,
pisau, blender, saringan, naungan, kamera digital, dan alat tulis yang untuk penelitian. Pengamatan indikator yang pertama adalah tinggi bibit, diameter batang, jumlah daun, dan luas daun. Selanjutnya alur penelitian ini adalah pembuatan POC rebung bambu. Selanjutnya ada persiapan areal dilakukan seminggu sebelum pelaksanaan dimulai. Yang kedua, pemindahan bibit pre-industri ke pembibitan utama. Yang keempat adalah aplikasi POC dan MPK. Dan yang terakhir adalah pengamatan. Berikut adalah jalur penelitian. Yang pertama bulan Januari pembuatan POC dan persiapan areal dan pemindahan bibit dilakukan pada bulan Januari, bulan pertama. Selanjutnya aplikasi POC dan MPK sampai dengan bulan Maret 2024, dan selanjutnya yang terakhir adalah pengamatan. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.